What's up my bro, what's up. Welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet. Siapa lagi kalau bukan Koko Dugong. Oke guys ya. Oke, banyak dari kalian itu yang kangen sama Koko Dugong untuk membahas mengenai VTube gitu ya. Ini Koko Dugong kemarin udah lama nggak bahas mengenai VTube. Bahkan gue juga mendapat beberapa DM secara langsung gitu yang menanyakan kira-kira Koko Dugong kapan membahas mengenai VTube. Sebelumnya kita kembali dulu ke sekitar 2 hari yang lalu ya guys ya. Itu di channel gue guys. Di channel gue 2 hari yang lalu itu gue membuat sebuah survei gitu ya. Membuat sebuah survei yang mana sekarang hari ini sudah tanggal 31 Maret jam 6 sore 6:11 ya. Dan hasil surveinya itu ini dia guys. Gue capture aja dan gue kasih tunjuk ke kalian sebentar. Gue capture. Oke ya, ini gue capture dan gue bacakan. Jadi hasilnya itu surveinya itu adalah gue mengatakan gini. Hai VTuber, guna mengusahakan VT kalian dapat kembali melalui proses hukum, gue kira-kira ingin mensurvei terlebih dahulu. Kira-kira kalian ini lebih milih yang mana? Tolong share polling ini agar hasilnya real dan nyata sehingga dapat mempertimbangkan gue dalam membuat keputusan. Thank you para VTuber. Dan hasilnya adalah 40% itu memilih untuk menunggu VTube 3.0. Mereka masih berharap terhadap VP-nya ya, tentunya di VTube. Terus hanya 5% saja yang memilih untuk ikut mega kopi promonya V+. Oke. Dan 55% tampaknya sudah kesel. Mereka tidak peduli lagi dengan VP-nya apakah bisa kembali atau enggak gitu ya. Mudah-mudahan bisa kembali, kalau enggak ya udah. Yang penting melaporkan VTube secara hukum dengan menunjukkan seorang perwakilan gitu. Dan ini yang voting itu adalah dari 451 voters, 451 orang ya yang menjawab dari voting gue itu. Gila. 40% menunggu, 5% pindah mega kopi ke V+, dan juga 55%-nya itu memilih untuk laporkan aja gitu ya. Oke, karena hasilnya, gue pikir tuh hasilnya ada yang mencuat jauh satu gitu ya. Tetapi hasilnya ini agak imbang antara yang menunggu dari VTube muncul 3.0 dengan yang melaporkan aja gitu ya. Tetapi gue oke lah. Seiring dengan waktu banyak DM gue masuk semenjak polling. Semenjak polling banyak DM gue juga yang masuk ke gue yang mengatakan gini, Koko, jangan ambil tindakan dulu please gitu ya. Karena kalau kau ambil tindakan nanti VP kita bisa hangus. Kita tunggu kok sampai VTube 3.0 gitu. Ya oke lah. Gue akhirnya mengambil keputusan karena masih banyak juga sekitar 40% menunggu untuk VTube 3.0. Ya oke, kita tunggu kira-kira VTube 3.0 seperti apa. Oke. Lalu yang menariknya lagi guys, nih guys ya, itu mereka bertanya ke gue, Koko kira-kira kapan ya VTube 3.0 bakal segera launching gitu dan VP kita bisa segera dicairkan. Dikira gue Jack Boy kali, gue tahu gitu kapan bukanya. Gue manajemen apa enggak gitu ya. Gue Jack Dugong ya. Ada yang ngatain gue, yang bilang di kolom komentar gue memberi julukan Jack Dugong. Nah, gue Jack Dugong. Gue pemilik perusahaan Kintil. Kalau Jack Boy pemilik VTube. Nah, nanyanya musik ke Jack Boy bukan ke Jack Dugong. Kalau ke Jack Dugong keluarinnya itu VP Kintil ya, perusahaan Kintil. Nah itu. Tetapi gini, gue selalu menjawab gue tidak tahu. Tetapi gue bilang ada kemungkinan V+ 3.0 itu akan, ya bukan kemungkinan sih, pasti itu akan buka. Hanya waktunya kapan gitu. Hanya waktunya kapan. Oke. Nah, gue menciptakan teori konspirasi Kintil milik gue sendiri, hasil pemikiran Kintil gue ya. Jadi ini kalian bisa terima kira-kira nanti dari pendapat gue ini kalian bisa terima, atau kalian juga nggak bisa terima ya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi ini hanyalah pemikiran Kintil, bukan fakta nyata. Dan gue
berdasarkan pemikiran kintil gue bisa tahu kapan VTube 3.0 agar bisa segera dibukanya tuh kapan gitu ya. Yang bener loh. Jadi gini guys, ini teori gue ya, jadi bukan fakta ya, kembali lagi gue sampaikan. Sebelum kita memasuki waktu di mana VTube 3.0 itu akan launching nantinya, kita harus mundur dulu sebentar, mengingat kembali apa yang menjadi masalah dari VTube 3.0, bukan VTube 3.0, VTube yang sebelumnya yang menjadi masalah oleh SW itu apa. Oke, salah satunya adalah persyaratan di mana VP itu harus bisa dibeli oleh perusahaan. Oke, itu ada poinnya, salah satu poinnya adalah itu. Nah, marilah kita berpikir sebagai jackboy ya. Kita menganggap, jadi kalau kita mau tahu kapan VTube mau buka itu ya, kita harus mengetahui dulu, jangan pikiran jackboy. Kita anggap aja pikiran kita anggap diri kita sebagai jackboy. Kita pemilik suatu perusahaan yang namanya VTube dan VPlus gitu ya. Terus kapan kira-kira nih gue nih si jackboy ini kira-kira kapan akan membuka VTube 3.0? Jawabannya sebenarnya simple kalau kalian bisa berpikir sebagai jackboy. Itu simple banget guys. Jadi yang bisa gue jawab gini, VTube 3.0 akan buka saat, hitung dulu di VTube ada berapa VP dari para membernya yang tersangkut saat ini. Kita anggap aja ini contoh ya, kita anggap contoh, mungkin bisa pasti akan lebih dari jumlahnya, bisa juga kurang, gue nggak tahu. Kita anggap aja contoh 1 miliar misalkan VP yang ada di dalam member VTube, 1 miliar gitu ya, rupiahnya 1 miliar misalkan. Artinya perusahaan harus menyiapkan 1 miliar untuk kalau tiba-tiba nanti VTube dibuka dan semuanya menjual VP, kan harus siapkan dong 1 miliarnya untuk membayar. Betul ya? Nah, pinternya dari perusahaan ini adalah lalu dibentuklah VPlus dulu sebelum launching VTube 3.0. Nah, ini juga akan menjawab pertanyaan kemarin itu beberapa ada yang komen juga di kolom komen gue. Oh, syukurin kalian, lihat dong, makanya join tuh di VPlus, bisa kelihatan VP-nya, bisa dipindahkan. Kalian tuh yang nggak join tuh VP-nya gimana nasibnya? Nah, nanti dulu. Ini jawabannya ya. Mereka membuat VPlus, oke? Nah, VPlus akhirnya setelah itu kan banyak yang ikut mega copy promo atau memindahkan VP-nya ke VPlus, ya. Pinter nih. Jadi beberapa orang memindahkan VP-nya yang ada di VTube menjadi poin yang ada di VPlus, oke? Yang dapat digunakan untuk diskon berbelanja, oke? Otomatis jumlah yang harus dibayar di VTube udah nggak mungkin 1 miliar lagi, pasti turun karena beberapa sudah ada yang memindahkan ke VPlus. Paham ya? Kira-kira sampai sini bisa ngikutin ya? Awalnya VTube harus membayar 1 miliar, oke? Tetapi karena ada VPlus dan sebagian membernya yang tadi kalau menurut voting gue sekitar 5%, ya bisa lebih bisa kurang lah gitu ya. Itu bukan menunjukkan realnya, tapi itu hanyalah voting dari orang-orang yang nonton video gue dan ikut voting dari 400 sekian orang tadi, oke. Mereka 5%-nya itu memindahkan VP-nya ke VPlus, sehingga VP yang ada di VTube yang tadinya 1 miliar nggak 1 miliar lagi, pasti berkurang. Anggap aja 800 juta, anggap aja gitu ya. Nah, VP yang sudah pindah ke VPlus, pertanyaannya itu kan digunakan untuk diskon belanja ya, bukan untuk dicairkan di VPlus. Digunakan untuk diskon belanja, akhirnya hanya dipakai, sebenarnya itu dipakai untuk belanja tapi dapat diskon, bukan dicairkan. Makanya gue bilang jangan terpancing oleh hasutan para leader yang mengatakan ayo buruan join VPlus, lihat tuh VP kalian bisa kelihatan di sana, pindahin.
itu adalah ajakan yang salah. Ya guys ya, ajakan yang salah sebenarnya. Nggak salah juga sebenarnya. Jadi gini, ajakan salah jika niat kalian sebenarnya untuk mau mencairkan VP. Nah itu salah. Niat kalian mau mencairkan VP, tetapi malah dipindahkan ke V plus ajakannya, itu salah. Tetapi kalau memang niat kalian memang ya udah gue emang mau memindahkan dan gue mau pakai buat belanja, gue mau belanja produknya, gue mungkin suka sama produknya, itu nggak salah. Oke, balik lagi. Jadi ada yang salah, ada yang nggak salah. Oke. Sayangnya beberapa leader itu menakut-nakuti ya. Dan udah ada yang DM ke gue juga gitu. Koko, katanya kalau nggak pindah nanti VP-nya hangus gitu ya. Gue bilang santai aja gitu ya, santai aja. Itu usaha dari leader untuk menakut-nakuti, untuk memindahkan gitu, untuk lu join di V plus. Kalau lu nya emang mau, silahkan. Kalau lu nya nggak mau, ya nggak usah gitu. Tapi nanti ini hilang. Tenang aja. Oke, balik lagi ke perhitungan kapan VTube bisa buka. Oke. Nah, V plus dalam prosesnya mengumpulkan uang, memperoleh keuntungan dari beberapa member yang pindah dan membeli produk. Let's say mereka membeli produk yang harganya, kita ambil pukul rata lah ya, pukul rata aja, mereka membeli Rp400.000. Let's say segitu. Oke, kita omongkan segitulah, anggap aja. Seperti yang pernah gue bilang lagi, bahwa gue pernah ikut dalam tim untuk mendirikan MLM. Gue tahu harga modal dari 400.000 itu kurang lebih adalah seperempatnya. Kita omongkan aja 100.000. Berarti perusahaan untung 300.000 kan, ya. Terus dari 300.000 nggak semuanya keuntungan perusahaan, karena perusahaan juga harus mengeluarkan bonus. Ya, harus mengeluarkan bonus. Tetapi MLM yang baru dibangun, yang baru pertama ini dibangun, itu dia keluarin bonus nggak besar guys. Gua kasih tahu kenapa. Karena hanya baru sebagian kecil yang ikut, dan bonusnya itu pun juga masih kecil. Karena baru hanya sebagian kecil, belum gede MLM-nya. Kecuali kok MLM udah gede, udah banyak membernya, mereka harus bayar mulai dari topnya. Ya, yang posisi paling atas leadernya itu pasti udah gede bonusnya, sampai yang bawah-bawahnya ya semua harus dibayar bonusnya. Sedangkan kalau MLM yang baru itu bonusnya untuk perusahaan mengeluarkan yang namanya biaya bonus itu masih kecil. Jadi kita anggap aja dari 300.000 keuntungan itu, anggap aja keuntungannya ya 200.000 lah, anggap aja gitu ya. Anggap aja nih sisanya untuk bonus, untuk bayar bonus dan lain-lain. Oke. Nah, mereka kumpulin terus tuh keuntungan itu 200.000 sampai mereka memiliki dana yang cukup untuk menjalankan V plus dan juga dana yang cukup untuk membayar sisa VP yang ada di VTube. Baru VTube akan dibuka lagi. Kalian paham? Ya. Jadi setelah mereka memiliki dana yang cukup untuk membayar VP, mereka sudah memiliki keuntungan yang cukup untuk membayar VP di V plus, baru VTube untuk membayar VP di VTube, baru mereka akan membuka VTube lagi. Karena pada saat nanti terjadi rush waktu dibuka, pada saat banyaknya menjual VP, itu mereka akhirnya mampu bayar. Oke. Kenapa sekarang ditarik terus nih? Kenapa yang di-boomingin V plus-nya, di-boomingkan selalu V plus-nya? Agar semakin banyak yang memindahkan VP-nya ke V plus, sehingga VP yang harus dibayar di VTube semakin turun kan. Mereka udah pindahin semua ke V plus, gitu. Itu adalah hasil pemikiran Kintil Jack Dugong. Ya, jadi kalau kalian setuju boleh, kalian tidak setuju bagus kalau nggak setuju. Jadi bagi yang nanya-nanya kapan VTube 3.0 akan buka lagi, dari jawaban gua yang kintil ini dan hasil pemikiran kintil gua, VTube 3.0 akan buka lagi jika manajemen sudah memiliki dana yang cukup untuk membayar VP
yang ada di VCube. Kalian setuju atau tidak? Silahkan kalian komen. Jika menurut kalian video ini informatif, silahkan kalian share dan juga kalian subscribe sehingga kalian tidak ketinggalan konten Koko Dugong yang lainnya. Oke guys, Koko Dugong cabut dulu. See you guys, bye bye. Oh, I never wanna let you go. Don't go.